Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal hurriyata wahdah walladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Sadatal masyayikh, ulama anal a'izza, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya, forum komunikasi pimpinan kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek bersama para anggota, Pandan Ramil berikut para anggota, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, pemuda-pemudi Karang Taruna, hadirin hadirat, seluruh jamaah yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Apapun nikmat yang kita dapat dari Allah, mari kita syukuri dengan syukur yang dalam, dengan sungguh-sungguh, dengan syukur yang benar. Karena sesungguhnya nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu bukan hanya bermakna rahmat, bukan hanya bentuk kasih sayang, tapi juga merupakan ujian. Sehingga Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, kejayaan, kekuasaan, kemenangan, beliau menyatakan, dan itu diabadikan dalam Al-Quran, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini adalah karunia dari Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepadaku sebagai ujian, untuk menguji diriku, apakah dengan nikmat-nikmat ini, nikmat itu baik disyukuri maupun dikufuri, sama-sama berdampak. Apa dampaknya kalau nikmat disyukuri? Apa pula dampaknya kalau nikmat dikufuri? Tentu Bapak Ibu para jamaah sudah akrab dengan ayat la in syakartum la azidannakum. Nikmat itu kalau makin nikmat namanya jadi barokah.
Sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Nikmat itu kalau dikufuri dia akan berubah menjadi musibah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nikmat itu bisa bertambah baik, namanya barokah. Nikmat itu bisa berubah buruk, namanya musibah. Tergantung cara kita menyikapinya, disyukuri atau dikufuri. Ngapunten dulur-dulurku wong ngoro, urip sampean sampai saiki kira-kira akeh ndi nek syukur karo nek kufur? Wong ngoro uripe akeh ndi nek nrimo karo nek ngersula? Akeh ndi lek tobat karo lek sambat? Perasaan sampeyan, rezeki sampeyan niku wis cukup ta ijek kurang? Alamat sampeyan kate dadi wong sugih. Tapi gak ngene-ngene iki potongan sugih. Soale lambene tok. Tapi lek sampeyan ngersula, sambat, rumangsa kurang, siap-siap dadi wong melarat. Indonesia, negeri yang sangat indah, disebut sebagai Jamrud Katulistiwa, Zamrud Khattul Istiwa, diiri oleh masyarakat dunia. Nggak ada negeri seindah Indonesia, semakmur Indonesia, sekaya Indonesia. Lautnya kaya, macem-macem ikan ada, mulai paus sampai gatul, garam, mutiara, hutannya kaya, belum lagi tambangnya. Semua jenis tambang ada di bumi Indonesia, mulai tambang emas, tambang perak, tambang perunggu, tambang nikel, tambang batu bara, tambang pasir, minyak bumi. Mangkane lek Indonesia kok gak sugih, itu sungguh terlalu. Harusnya Indonesia ini kaya raya, diberi kemerdekaan, itu juga nikmat dari Allah. Maka dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Nah, kira-kira masyarakat Indonesia ini umumnya lebih banyak syukur apa kufur? Kalau memperingati kemerdekaan di berbagai tempat di Indonesia ini, lebih banyak mana diisi acara agama apa hura-hura? Masyarakatnya lebih semangat diajak acara taat apa maksiat? Termasuk wong ngoro semangat di ngaji karo campur sari, pengajian opo dangdutan, khataman Quran opo gendaan. Jadi Bapak Ibu para jamaah,
Secara objektif nikmat apapun itu baik, tapi secara subjektif tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau disikapi dengan syukur akan bertambah baik, jadi barokah. Kalau disikapi dengan kufur akan menjadi keburukan, namanya musibah. Dulu itu biyen itu dulu itu biyen, lah biyen itu dulu itu biyen itu. Saya sengaja mancing konsentrasi panjenengan karena masih ada beberapa panitia yang berintak-intik. Bapak-bapak dan mas-masnya masih melotot memandang saya seolah-olah nggak percaya kalau yang dilihat adalah Anwar Zahid. Sementara ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih banyak yang terpesona memandang saya. Dulu biyen dulu rapat menyusun kebijakan, bermusyawarah, memikirkan bagaimana membangun Indonesia ke depan. Sementara masyarakat awam dikasih hiburan, biar sing pejabat, sing tokoh-tokoh, para pembesar negeri ini rapat musyawarah menyusun kebijakan, memikirkan bagaimana membangun Indonesia ke depan lebih baik. Lah masyarakat luas sing saya bodoh-bodoh ngene iki cek gak ganggu sing rapat, dikongkon seneng-seneng, dikei hiburan dengan macam-macam perlombaan. Makanya perlombaan dalam rangka memeriahkan kemerdekaan kalau zaman dulu itu murni hiburan dan ada nilai edukasi serta filosofinya. Masyarakat dihibur, lombane ku koyok lomba panjat pinang menek jambe, ono lomba balapan lari karung, ono lomba tarik tambang, ono lomba makan kropo. Iki juarane iki. Lah sekarang perlombaan itu mulai banyak yang dirusak. Ironinya lagi merusak karakter, merusak moral. Lomba tidak mendidik, malah ngerusak akhlak. Wakil saiki dalam rangka perayaan 17-an iku wong wedok dikongkon ngemii wong lanang. Dadi sing lanang dipangku terus dijejeli pentil. Ya pentil ambek ngerakut ngene. La haula wala quwata illa billah. Ditonton masyarakat luas. Coba ada lomba wong wedok dikongkon ngempet terong, tangannya diikat, kemudian terong itu disuruh memasukkan ke kempitannya temennya, nggak boleh pakai tangan. Coba bagaimana cara memasukkan terong dari satu kempitan ke kempitan yang lain tanpa pakai tangan, kayak yang ngene-ngene. Astaghfirullahaladzim. Udahlah, tolong kalau bikin perlombaan menghibur iya, hiburan iya, tapi jangan sampai lepas dari nilai-nilai akhlak, jangan lepas dari nilai-nilai karakter bangsa Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, masyarakat Indonesia ini secara umum para jamaah ada komponen yang ingin membangun Indonesia menjadi lebih baik, tapi ada juga kelompok yang ingin merusak Indonesia.
Ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, ada ashabul maimanah, ada ashabul masy'amah. Ono kelompok orang-orang baik golongan kanan, ada kelompok orang-orang buruk golongan kiri. Dadi lek nduk nggone pewayangan iku ana bala tengen kiwa, ana bala Pandhawa, ana bala Kurawa, ana bala Satriya, ana bala Buta, ana bala Kresna, ana bala Durna, ana bala Puntadewa, ana bala Duryudana, ana bala Semar, ana bala Togok. Lah dulur-dulurku wong Ngara dan sekitarnya sing teko nduk kene iki kira-kira bala ndi? Coba sampean bala tengen ta bala kiwa? Sampeyan ki termasuk bala Pandhawa ta Kurawa? Satriya ta Buta? Kresna ta Durna? Puntadewa ta Duryudana? Semar ta Togok? Togok ngono kok. Ada masyarakat yang perilakunya mendatangkan kebaikan, kelakuane nambahi barokah. Tapi ada masyarakat yang perilakunya malah mengundang musibah, kelakuane ndadekno kerusakan. Para jamaah saudaraku rahimakumullah, apa syarat untuk mendatangkan barokah? Apa sebab yang mengundang musibah? Tolong diperhatikan. Kalau kita ingin jadi bagian dari masyarakat yang hidupnya la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, dan sekiranya para penduduk negeri, masyarakat suatu negara mau beriman dan bertakwa, maka niscaya akan aku bukakan barokah yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Jadi syarat untuk mendatangkan barokah, mendatangkan kebaikan adalah amal. Apa yang menyebabkan terjika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika aku Allah ingin menghancurkan sebuah negeri, maka aku perintahkan para pembesarnya, para pemimpinnya, para pengusahanya, orang-orang kayanya, tokoh-tokohnya, para elitnya untuk beriman dan bertakwa, taat kepadaku. Tapi mereka malah berbuat kerusakan. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ibu bapak para jamaah, dari ayat ini kita tahu yang mendatangkan musibah, penyebab terjadinya musibah adalah para tokoh, para pembesar, para elit, para pejabat, orang-orang kaya. Lek kroco-kroco ngene iki enggak tenang ae. Sampean enggak termasuk. Soalnya keberadaanmu enggak berarti. Dirimu kan cuma pelengkap penderita. Nasibmu sakmono suwene cuma sebagai korban. Orang-orang besar itu yang menyebabkan musibah. Mereka diperintah iman dan takwa, diperintah taat nurut nang Gusti Allah, tapi malah berbuat kerusakan, malah melakukan pelanggaran dan penyimpangan. Iku sing garakno terjadi musibah. Jadi ngene ibu bapak, Indonesia ini ke depan ada dua kemungkinan. Mungkin makin baik makin barokah, tapi mungkin juga dihancurkan sehancur-hancurnya. Aku gak meden-medeni enggak, karena dalam sejarah kita tahu di dunia ini tidak ada negara yang abadi. Dulu ada negara hebat namanya Romawi,
Itu kerajaan yang kuat, seakan tak bisa dikalahkan, tapi akhirnya runtuh, hancur. Dulu ada negara hebat, kuat, adidaya, namanya Uni Soviet, bersama Amerika menjadi polisinya dunia. Koyo-koyo gak ono sing iso ngalahno, akhirnya pecah berkeping-keping, hancur berantakan. Kita juga punya sejarah. Dulu ada kerajaan besar di negeri ini namanya Mojopahit. Mojokerto kene pusate. Ini dulu pusat kerajaan besar. Tapi saiki makhluke kok model ngono-ngono iku. Turunane dayang-dayang ngono. Wilayah Majapahit itu lebih luas daripada wilayah Indonesia. Majapahit itu wilayahnya tekan Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei. Masuk wilayah kerajaan Majapahit. Ibu kotanya Trowulan. Pusatnya Mojokerto ini. Ini dulu kerajaan besar, disegani dunia. Tapi saiki karen-karene kok gak meyakinkan blas. Saman ki turun Mojokerto tagak sampean. Lho kok koyok ngene praupane model. Kemudian apa yang terjadi dengan Mojopahit? Runtuh. Maka nggak ada di dunia ini kerajaan atau negara yang abadi. Pernah ada Sriwijaya, kerajaan besar di Sumatera, pusatnya ndok Palembang,